Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana telah memberikan saya khususnya kesehatan untuk bisa mempresentasikan tentang pengertian dari sitoskeleton. Oke, di sini saya berserta kelompok dari kelompok 7. Yang pertama ada Anggun Delawati, yang kedua ada Rara Ayu Andini, yang ketiga saya sendiri Maulia Musyahada, kemudian ada Septi Kurnia Andini, yang terakhir yaitu ada Putri Zamzami Rizkiani. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari sitoskeleton, yang kedua yaitu filamen penyusun, serta fungsi dan peran dari sitoskeleton. Apa itu sitoskeleton? Sitoskeleton merupakan kerangka sel yang terdiri dari protein-protein berbentuk benang halus atau filamen yang menyusun sitoplasma dalam sel. Semua jenis sel memiliki sitoskeleton. Filamen penyusun sitoskeleton yang pertama yaitu mikrotubulus. Mikrotubulus adalah sel penyusun yang paling besar di antara dua serabut penyusun lainnya. Dapat membentuk organel sitoplasma seperti sentriol, sila, dan flagella. Kemudian, mikrotubulus memiliki struktur tubuh halus yang memiliki rongga dinding mikrotubulus terdiri dari 13 protofilamen paralel yang mengandung protein globular yang disebut sebagai turbulin, terdapat alfa tubulin dan beta. Lalu mikrotubulus tersebar dalam sitoplasma dan terkonsentrasi pada sentromer. Mikrotubulus juga berpartisipasi dalam mitosis sebagai tempat nukleasi. Struktur mikrotubulus berbentuk benang lurus dan berongga berukuran kecil, melengkung, silindris, dan kaku. Mikrotubulus tersusun dari protein tubulin, memiliki struktur yang menarik dan hampir serupa pada semua jenis organisme. Bagian dinding pada mikrotubulus merupakan polimer yang tersusun atau subunit globular. Yang kedua yaitu filamen penyusun sitoskeleton. Mikrofilamen atau filamen aktin. Mikrofilamen merupakan filamen yang sangat tipis yang ditemukan di dalam sitoplasma sel dan berbentuk seperti mikrotubulus. Hanya saja mikrofilamen ini lebih lembut dan berbentuk dari komponen utama protein aktin dan miosin. Mikrofilamen tersusun atas rantai ganda protein yang saling berhubungan dan tipis. Filamen ini memiliki diameter yang lebih kecil dari mikrotubulus yaitu sekitar 7 nanometer dan panjangnya bervariasi sesuai dengan jenis sel. Mikrofilamen memiliki fungsi untuk kontraksi sel dan memindahkan sel, berkontribusi untuk mengubah bentuk sel dan berkontribusi pada proses teknesis pada mitosis untuk transportasi sitoplasma dan berfungsi sebagai penyebaran. Struktur mikrofilamen. Struktur mikrofilamen ini tersusun atas bola-bola aktin, maka dari itu serabut protein ini disebut juga dengan filamen aktin atau serabut aktin. Filamen penyusun sitoskeleton yaitu filamen intermediate. Filamen intermediate merupakan sitoskeleton dari sitoplasma dan nukleus berupa filamen liat yang fleksibel dan dapat diregangkan. Filamen intermediate dinamai dengan demikian karena diameter 8-12 nanometer lebih besar daripada mikrofilamen dan lebih kecil daripada mikrotubulus, tersebar dalam sitoplasma dan terkonsentrasi pada sentromer. Mikrotubulus juga beradaptasi dalam mitosis sebagai tempat nukleasi. Filamen intermediate berfungsi untuk memberikan kekuatan tekanan dalam sel berupa tipe filamen intermediate yang masing-masing dibangun oleh satu protein atau lebih. Keratin yang ditemukan dalam sel epitel dan juga membentuk rambut dan kuku. Struktur filamen intermediate. Filamen intermediate merupakan bagian dari kerangka sel atau sitoskeleton yang memiliki diameter antara 8 hingga 12 nanometer, lebih besar daripada diameter mikrofilamen, tetapi lebih kecil daripada diameter mikrotubula yang berfungsi untuk menahan tarikan seperti mikrotubula. Kemudian yaitu fungsi utama sitoskeleton.
Fungsi utama sitoskeleton adalah sebagai kerangka dan memberikan bentuk pada sel dan organel lain pada sel. Mengutip buku Cara Cepat Menguasai Biologi oleh tim kreatif, terdapat beberapa peran dan fungsi lain dari sitoskeleton bagi tubuh, di antaranya yaitu sebagai pengatur gerakan sitoplasma, berperan dalam proses endositosis dan eksositosis, berperan dalam sekresi dan ekresi molekul, berperan dalam komunikasi antara sel, serta mengatur gerakan substansi dari satu bagian ke bagian lainnya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata dan penyampaian, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.